Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana bil hidayah wa ja'ala hadha asy-syahra sayyida syuhur. Assalatu wassalamu ala nuril anwar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ala dawam. Amma ba'd. Yang saya ta'zimi para alim ulama dan warasatul anbiya, yang saya hormati segenap dewan juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, tak ketinggalan pula para pemirsa yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, hidayah serta inayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk berada di bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang amal solih untuk mencapai predikat takwa di bulan Ramadan. Mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Puasa seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dapat mengubah diri kita menjadi pribadi yang bertakwa, sebagaimana yang termaktub dalam ayat wajibnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. La'allakum tattaqun. Inilah yang menjadi prestasi seorang hamba. Takwa merupakan harapan, dalam artian dengan puasa kita menjadi bertakwa. Bukan hanya ketika berpuasa, tetapi secara terus-menerus untuk bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya. Takwa merupakan predikat yang harus diupayakan oleh tiap hamba. Menjadi menarik untuk dicermati. Takwa bukan hanya predikat yang didapatkan hanya dengan berpangku tangan dan sekedar berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ia harus dikejar oleh seorang hamba dengan niat yang tulus, ibadah yang sungguh-sungguh, dan mengaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Takwa merupakan hasil ibadah dari seorang hamba yang selalu dirindukan dan diharapkan oleh seorang muslim, berupaya menggapai dan mempertahankannya serta meningkatkannya. Ciri-ciri orang yang bertakwa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang menyedekahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ciri-ciri orang yang bertakwa berdasarkan ayat di atas adalah senantiasa menyedekahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, senantiasa menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, senantiasa berbuat kebajikan,
apabila terjerumus ke dalam perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, mereka akan segera bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan kejinya dan berada pada amalan kebaikan. Mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Untuk mencapai predikat takwa tersebut, ini adalah kesempatan yang sangat besar di bulan Ramadan ini dengan melakukan amalan-amalan solih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2-4. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu atau Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Berdasarkan ayat di atas, orang yang bertakwa, orang yang rajin sholat, infak, dan membaca Al-Quran. Yang pertama, sholat. Salah satu ciri tanda orang yang bertakwa berupaya meningkatkan sholatnya ketika memasuki bulan Ramadan atau ketika pada malam bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, terkadang orang hanya melaksanakan sholat fardu saja. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, banyak orang yang berlomba-lomba melaksanakan sholat-sholat sunnah. Lalu, sholat sunnah apa saja? Sholat tarawih, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Inilah kedahsyatan bulan Ramadan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan hanya fardu yang meningkat, ibadah sunnah pun meningkat. Masya Allah. Yang kedua, infak. Infak yaitu mengeluarkan dan membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak bukan hanya sekedar uang atau materi dan tidak ditentukan jumlah dan ukurannya. Apapun yang kita miliki, kita bisa menginfakkannya. Apabila hal ini kita terapkan dalam kehidupan kita, maka akan muncul sifat tawadu dan tidak rakus akan dunia. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, mereka yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya akan berlipat ganda. Maka tidak heran apabila membaca Al-Quran menjadi salah satu amalan terbaik untuk meningkatkan ketakwaan kita. Semoga dengan amalan-amalan solih yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita akan meraih predikat takwa. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.